Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa kembali di podcast kita, podcast Ngopi Ngobrol Perkara Iman bersama saya host Syaiful Khair. Dan alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu. Beliau Bapak Ustadz Sapardi selaku pengurus di PMT Insan Mandiri kita, kemudian juga sekaligus beliau sebagai pengelola pondok pesantren An-Nur. Maka itu jangan kemana-mana, tetap di podcast kita, podcast Ngopi. Ya, alhamdulillah Ustadz, pada kesempatan kali ini di sela-sela waktu Ustadz yang cukup padat masih bisa untuk melaksanakan podcast bersama kami dengan tema peran pesantren dalam membentuk generasi Islami Ustadz. Jadi nanti bagaimana perjalanan Ustadz untuk bisa mendirikan pondok pesantren An-Nur, kemudian bagaimana Ustadz dalam mengelola pondok pesantren itu sampai nanti bisa membentuk suatu generasi Islam itu. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu Ustaz dari awal itu bagaimana terbentuknya dari pondok pesantren An-Nur ini Ustaz. Iya. Terima kasih Mas Saiful. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman podcast Iman. Ngopi Ustaz. Kalau yang Iman nanti di podcast sebelah, kita di Ngopi pada kesempatan kali ini. Ngobrol perkara Iman. Ya. Jadi begini Mas Saiful. Jadi tahun 2003 itu saya dan teman-teman ya termasuk Pak Tulus, Pak Toto itu memang mendirikan SDT An-Nur gitu ya. Nah kemudian dalam perkembangannya memang kita kemudian mendirikan sebuah TKI An-Nur di Sumberlawang. Nah ini ada tuntutan dari wali gitu kan, yang wali SDT An-Nur itu yang ketika anaknya lulus dari SD itu harus kemana? Gitu ya. Mau melanjutkan kemana? Nah, kemudian tahun 2011 ya, itu kok setiap kali kita melepas anak-anak kelas 6 SD itu walinya pada tanya ini harus kemana Ustaz? Ya sudah akhirnya kita di tahun 2012 itu kita dirikan SMP An-Nur gitu ya. Oke, jadi SD-nya tadi juga SDP An-Nur ya? Iya, SDP An-Nur. Kemudian tahun 2012 kita dirikan SMP An-Nur. Awalnya ini memang belum pondok, ya, masih SMP saja nih. SMP An-Nur full day school, pulangnya pada Saraya itu. Nah, cuman kita melihat waktu itu kebetulan tahun 2012 itu di Molong itu kan banyak sekali warnet itu ya. Iya, muncul warnet di sekitar sini. Itu menjelang maghrib itu wali santri apa ada telepon, apa ada kegiatan di sekolahan, kok anaknya belum pulang gitu ya. Anak-anak yang SMP nah itu kayak. Loh, padahal pulangnya sudah tadi sudah pulang gitu ya. Nah, setelah kita cari, ternyata anak-anak pada main ke warnet. Oh, mampir ke warnet mereka. Nah, akhirnya waktu itu kemudian di tahun ketiga, jadi setelah 2 tahun berdiri, tahun ketiga itu kita inisiatif ini anak-anak harus kita taruh di asrama ini gitu ya, taruh di asrama. Kebetulan waktu itu memang yang jauh-jauh ya dari Solotigo itu memang sudah kita fasilitasi masuk asrama. Jadi ada yang tinggal di asrama, ada yang pulang gitu ya. Itu berdasarkan apa Ustaz? Memang pemilihan dari walinya? Kalau waktu itu awal-awal memang wali itu menghendaki tinggal di asrama gitu ya. Tapi kita belum boarding school, masih full day school. Tapi sudah kita fasilitasi karena memang rumahnya jauh. Nah kita melihat ini yang pulang ini membawa virus ini Mas. Bawa virus kalau di sekolah itu yang diperbincangkan bukan pelajaran, bukan. Jadi kok ini yang diobrolin di sekolah ini kok yang sesuatu yang di warnet. Dan akhirnya kita masuk tahun ketiga kita putuskan sudah ini semuanya harus tinggal di asrama. Ya, waktu itu kita sudah siap asramanya gitu ya. Pendidikannya biar lebih fokus nih. Jadi kita tahun 2014 itu kemudian kita putuskan rapat yayasan sama teman dewan guru gitu
Ya sudah, ini semuanya harus tinggal di asrama untuk menyelamatkan generasi yang kita pikirkan ini sesuatu yang memang kita persiapkan gitu. Nah akhirnya jadilah ini, walaupun mungkin ada 1-2 santriwati itu yang nggak mau tinggal di asrama ya, akhirnya tapi begitu pendekatan ya akhirnya lama-lama juga jalan. Nah masuknya ke pondok, menjadi pondok itu tahun 2015 ini Mas Saiful. mulai full pondok 2015 ini begitu semuanya tinggal di asrama, ini kita sama Dewan Asatidjahnya berpikir ini apa unggulan kita ini? Apa yang mau diunggulkan? Nah, apa yang diunggulkan? Masuk cuman anak tinggal di asrama saja kan gitu ya. Kalau seperti itu ya boarding school dong, anak sekolah tinggalnya di asrama. Nah, akhirnya kita melalui musyawarah kerja yayasan itu kita sampaikan program itu yang akhirnya tahun 2015 itu berubah menjadi pondok pesantren Tahfidzul Quran. Waktu itu memang unggulannya adalah tahfidz. Jadi tahfidznya jadi keunggulannya tadi. Keunggulannya tahfidz. Jadi kita kemudian berubah menjadi awalnya kerangka globalnya itu adalah rumah besar yaitu SMP An-Nur, tapi di dalamnya itu ada pondok pesantren Tahfidzul Quran An-Nur, itu ceritanya. Cerita awal mulanya seperti itu. Dalam perjalanan waktu kita bikin pakai analisis SWOT, terus kemudian perencanaan program. Ini kita rubah, rumah besar kita itu adalah pondok pesantren, di dalamnya ada sekolah formal namanya SMP IT An-Nur gitu maksudnya. Jadi secara dibalik ya. Dibalik. Jadi saya sosialisasikan ke teman-teman yayasan, ke teman-teman Dewan Asatidjah. Sekarang rumah kita ini, rumah besar kita ini pondok ini sekarang. Maka yang tinggal di pondok dan yang tidak tinggal di pondok ini berpikirnya ini pondok pesantren. Hanya berubah di situ. Jadi perjalanan waktu kalau nggak salah di 2016-2017 itulah kemudian pergeseran dari SMP An-Nur berarti menjadi pondok pesantren Tahfidzul Quran An-Nur, di dalamnya ada SMP An-Nur. Jadi yang diunggulkan sekarang adalah tahfidznya seperti itu. Nah ini ada yang menarik nih Mas. Jadi kita ini tahun kemarin ya kita itu lulusan yang ke-11. Ya. Jadi pada saat ini sudah meluluskan 11 angkatan gitu ya. Cuman kita evaluasi, ini anak-anak itu pada menghafal Al-Quran, tetapi kok ibarat kita makan itu rasanya kok kurang sedap gitu ya. Oh ternyata setelah kita evaluasi itu memang mereka hanya sekedar menghafal. Nah, jadi menghafal ayatnya saja. Hanya menghafal ayatnya saja. Padahal kan sebetulnya kan harapannya ketika kita menghafal Al-Quran ayat itu ya kemudian tahu artinya, syukur bisa diamalkan gitu loh. Oke, jadi diharapkan sampai mengamalkan dari itu. Apa yang sudah dihafalkan tadi. Betul Mas Saiful. Jadi kemudian kita ini berpikir ini, apalagi di tahun-tahun terakhir ini tantangan sangat luar biasa. Kita punya tantangan itu ya, karena memang tidak setiap santri yang masuk pondok Mas Saiful itu niatnya memang thalabul ilmu, tidak. Jadi memang ada anak yang memang pangapunten ya, mohon maaf itu memang mondok itu keinginan orang tua, sehingga anak itu terpaksa mondok itu. Itu kan butuh pendampingan yang ekstra. Kalau yang melakukan perlawanan, yang melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak pantas dilakukan oleh seorang santri, misalnya terjadi bullying gitu. Ini menjadi PR. Maka tahun 2024 kemarin ini kami coba rumuskan, selain tahfidz ini kita harus bina akhlak. Jadi tidak hanya menghafalkan secara Al-Qurannya, tapi dibina juga akhlak dari santri-santrinya untuk menjadi yang seperti apa? Jadi gini, mengapa kok pondok pesantren? Ini memang unik Mas. Satu-satunya dunia pendidikan yang unik itu sebenarnya pondok. Mengapa? Kurikulumnya sejak zaman dulu sampai sekarang itu sama. Dan itu masih sama. Relevan ya? Dan itu masih relevan. Ibarat kata Kementerian Pendidikan itu berubah menteri, berubah kurikulum, pondok itu nggak usah pusing-pusing. Karena yang diajarkan ya itu, cuman mungkin hanya metodenya saja kita. Nah misalnya ini ya, misalnya
apa namanya, Kementerian Pendidikan Dasar benar kan sedang menggalakkan deep learning ya, pendidikan mendalam gitu ya. Pendidikan yang mendalam. Nah, saya sebenarnya gini, pondok itu sebenarnya sudah kita lakukan. Contoh misalnya kita mengajarkan pada anak ayat misalnya dari kalau kita bulare babi hudal mutakin, tidak hanya sudah dibaca, dan dihafalkan. Inilah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan-raguan. Hudal mutakin sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa sih orang yang bertakwa itu yang mendapat petunjuk? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, orang-orang yang beriman pada yang gaib. Nah, ini ditanamkan pada anak-anak bahwa kehidupan ini ada yang real, ada yang kelihatan, ada yang gaib. Gaib itu bukan bayangan kita persoalan jin, enggak, ya itu termasuk gaib ya maksudnya. Tetapi perkara gaib itu termasuk perkara setelah kehidupan dunia, alam barzah ini kan gaib. Kemudian pahala dosa ini kan gaib. Iya betul. Jenengan ya kita lah, bukan jenengan. Kita ini merasa punya dosa. Berapa sih dosa? Kan kita nggak tahu. Tapi kita pernah punya dosa, maka kemudian kita harus istighfar. Ada surga dan neraka. Ini gaib. Nah, kalau orang sudah nggak percaya pada itu kan nanti jadinya malah kayak kelompok itu ya, kelompok ateis yang nggak percaya ya, kayak dalam surah Al-Jaziyah ayat 24 itu kan mereka mengatakan kehidupan itu hanya di dunia saja. Ya, kita hidup, kita mati, ini persoalan masa kan. Nah, ini nggak seperti itu kita tanamkan. Maka kemudian anak itu kita selain kita cari untuk tahfidnya, itu juga kita tanamkan pendidikannya itu betul-betul kalau bisa itu memang sampai pada pengamalannya. Nah, mengapa kok kemudian akhlak harus mengiringi? Karena memang sebenarnya ilmu dan akhlak itu nggak bisa dipisahkan, Mas Heru. Keduanya harus beriringan bersama ya. Karena ilmu itu kalau orang pandai, orang cerdas, kalau tidak diimbangi dengan akhlak, maka akan menjadi sebuah kesombongan yang merusak. Tetapi ketika orang itu belajar akhlak tidak punya ilmu, itu ya mohon maaf nanti ya jadi kayak tidak ada gunanya gitu, karena nggak ada ilmu yang disampaikan gitu. Maka kemudian menjadi PR besar kami, kebetulan saya termasuk diamani di ketua yayasan itu 2024 kemarin kita bikin kurikulum akhlak untuk di semua jenjang pendidikan mulai TK, SD dan SMP dan pondok pesantren An-Nur ini. Dan itu kita lalui dulu, ya kita mengundang para pakar 2 tahun berturut-turut ya, temannya termasuk di sini ya, di Aula Insan Mandiri itu kita undang para pakar untuk berbicara tentang akhlak, bagaimana akhlak harus diterapkan pada proses belajar mengajar di sekolah maupun di pondok. Akhirnya muncullah kemudian kita bikin kurikulum akhlak itu yang diterapkan di pondok pesantren itu, di pondok maupun di SD An-Nur maupun di TK. Oke, setiap jenjangnya sudah diterapkan. Cuman mungkin kan ini ya boleh dikatakan baru baru 2024 ya. Baru belum ada. Jadi belum, kalau di hasilnya kayak ya belum kelihatan. Belum bisa dilihat. Iya, belum bisa dilihat. Masih dalam proses itu. Ya, karena gini, sederhananya gini, kita mengajarkan pada anak tentang akhlak. Akhlak itu bukan hanya teori. Ya, bukan ilmu, saya sudah mempelajari akhlak, kemudian saya berakhlak. Tidak, ya. Itu harus ada pembiasaan dan itu harus dikawal terus. Contoh misalnya, ini memang berat. Saya kayak tinggal di pondok ya. Di pondok itu kan kayak kita hidup di rumah 24 jam. Bayangkan jenengan Mas Saiful, ada ayah, ada ibu, jenengan ada istri gitu ya, ada anak-anak misalnya. Itu hanya beberapa orang saja. Itu rumah sudah repot sekali gitu ya. Apalagi kalau pagi hari ya itu semuanya bangun tidur pengen ke belakang, padahal kamar mandinya cuma 1 atau 2 itu ngantri kan. Nah, betul. Bagaimana dengan bisa bayangkan kompleksitas di pondok? Ya, sekompleks itu dan manajemen apalagi ya di pondok itu bukan hanya satuan atau puluhan ya, ratusan gitu ya. Dari keluarga yang berbeda-beda, dari niat mondok yang berbeda juga. Ada juga yang memang niat untuk mondokkan anak, belajar ilmu agama, belajar
ilmu umum gitu. Ada yang mondok itu ya karena anaknya memang tidak bisa diatur ya harus dipondoke ya. Ada yang anaknya itu kecanduan HP kemudian nek di pondok kan nggak boleh pegang HP ya sudah biar tinggal di pondok. Maka dari latar belakang yang kompleks itu ketika tinggal di pondok itu jangan bisa bayangkan masalah itu pasti banyak. Itu bentuk pengawasannya seperti apa, Ustaz? Nah ini yang kita minta para asatidz atau musyrif musyrifah itu di pondok itu yang di Putra itu kita tempatkan beberapa ustadz yang di sana. Ya komposisinya satu ustadz itu pegang 10 santri. Gitu ya. Di Putri juga gitu. Jadi kita menempatkan itu untuk musyrif dan musyrifah yang bersama-sama mereka tinggal di pondok 24 jam. Ya, tapi juga namanya manusiawi ya, walaupun ada yang itu pun kalau sudah pada tidur ya mungkin kalau yang pengen usil itu ya. Iya pasti ada, pasti kan gitu. Jadi persoalan-persoalan misalnya ya, kalau saya merasakan gini mas di pondok itu sebetulnya misalnya kayak air aja itu. Iya, air bisa bayangkan ya, apalagi di asrama putri itu ya. Ya anak putri itu kalau kebutuhan air kan lebih banyak daripada laki-laki. Itu apalagi untuk nyucinya itu udah dari segi pakaian saja sudah besar-besar putri gitu. Itu kalau mati mas, coba jangan bayangkan mati airnya gitu ya. Itu tandon nggak ada, padahal untuk wudhu kalau pagi hari wah itu kredit sekali. Jadi wah itu awal dulu saya merasakan itu. Apalagi setelah yang Putra itu pindah tempat ya, itu di tempat baru itu air memang asramanya baru baru yang Putra kan kita pindahkan ke dapat wakaf, kita bangun itu airnya belum bisa diuji coba ini, jadi masih mengandalkan PDAM dia. Tadi jangan tahu kadang PDAM dia lancar karena dia pakai banyak ya. Kalau pas PDAM-nya mati itu ya anak-anak ya seperti ya bukan anak saja, ustadznya yang tinggal di pondok juga di grup WA itu ya banter. Karena itu ya kita juga bisa melakukan. Karena kebutuhan vital nih Ustaz. Ya, jadi terus termasuk kita itu pengawasannya gimana kita kalau setelah sekolah pagi itu kan hanya sampai zuhur ya. Setelah itu nanti kegiatan pondok. Ya. Jadi yang sebelum zuhur itu pendidikan seperti bahasa Indonesia, matematika, yang SMP-nya itu. Iya. Yang SMP-nya itu, SMP-nya itu ya mulai jam 7 sampai zuhur. Ya, nanti setelah zuhur itu kegiatan jeda pergantian antara pagi dengan kegiatan asrama itu pada zuhur itu ada murojaah bersama yang didampingi oleh guru-guru pagi gitu ya. Nah setelah itu habis makan itu sudah kita serahkan pada yang ada di asrama. Ya nanti kalau amal yaumi ya setelah itu makan, habis makan itu urusan pribadi. Mungkin ada yang tidur, ada yang nyuci, ada yang main bola gitu. Kalau nanti menjelang asar ya sudah mereka persiapan 30 menit sebelum adzan itu sudah kita minta untuk persiapan. Sehingga ketika adzan itu sudah siap. Nanti pada asar itu dilanjutkan dengan al-ma'furut sore. Ya, nanti setelah itu ada ekstra setiap hari itu setiap sore itu ada kegiatan yang sudah terjadwal. Nah itu Ustaz, tadi kan latar belakang dari perjalanannya sudah diceritakan ini Ustaz. Kemudian mungkin sedikit dulu Ustaz, pondok di sini jumlahnya kira-kira muridnya seberapa banyak dan dari mana saja Ustaz? Iya. Apa hanya lokal sini saja santrinya? Oh enggak, kalau pondok itu tidak ada istilah zonasi ya. Tidak pakai zonasi. Umum kan ada zonasi sekian radius sekian kilo. Kalau pondok enggak, lintas daerah, lintas kabupaten, lintas provinsi. Kalau di anu itu ya lintas provinsi. Bahkan di angkatan pertama itu ada juga yang dari Riau. Ya, dari Riau itu waktu dimasukkan ke anu dia kaget. Orang Riau perempuan, bapaknya itu seorang
pembantu rektor di sebuah perguruan tinggi di Riau gitu ya. Ini kok malah ditaruh di Hanur kan gitu. Ya. Jadi ada yang dari Lampung, ada yang dari luar Jawa, Jakarta, Bekasi gitu. Ya kalau yang paling banyak memang untuk Solo Raya. Oke. Jadi ini menarik, Ustaz. Ada cukup banyak juga dari daerah atau tempat luar untuk santrinya. Itu mungkin metode atau cara untuk mencari santrinya tadi bagaimana? Apakah mereka datang sendiri atau bagaimana, Ustaz? Ya kalau sebelum maraknya media sosial, itu memang dari website. Dari websitenya Anur sendiri. Anur, dan itu ya. Kebetulan kita juga punya jaringan di SDIT-nya kan. Di SDIT itu kemudian ada wali yang ternyata punya teman atau punya saudara dari luar Jawa. Itu mereka mencari informasi tentang pondok di Jawa, nah, kemudian direferensikan ke Anur, pondok pesantren Anur. Nah kalau sekarang dengan media sosial yang begitu banyak itu ya kita untuk zaman yang jauh ya memang menggunakan media sosial nanti saja. Memang lebih efektif ya dengan media sosial ini. Kemudian Ustaz, di pondok pesantren ini di sekitar sini Ustaz, mungkin ya di lingkup Solo Raya katakanlah seperti itu. Pondok pesantrennya juga cukup banyak Ustaz. Ya di sekitar Gemolong Raya itu juga sudah ada beberapa. Kemudian bagaimana ini di SMP IT dan juga pondok pesantren Anur tadi dalam menyikapi persaingan Fastabiqul Khairat dengan pondok pesantren yang lain tadi? Oke. Ini ada fenomena yang sedang kita pelajari bersama pondok-pondok yang lainnya, karena memang 2 tahun terakhir itu tren untuk hampir mayoritas pondok pesantren, bahkan termasuk pondok-pondok yang tua, itu mengalami penurunan dalam penerimaan santrinya itu. Jumlahnya itu mengalami penurunan. 2 tahun terakhir ini mas, 2 tahun terakhir ini. Nah itu memang kita kita analisa sisi positifnya, memang banyaknya ya namanya juga sudah banyak alumni pondok ya, itu juga pengen mendirikan pondok, minimal itu rumah kafe, rumah Quran di masjid dan sebagainya, sehingga masyarakat itu pengen anakku biar di rumah itu tak sekolah belajar Al-Qurannya di rumah kafe, itu juga masuk dalam radar analisa kami gitu ya. Kalau di Gemolong saja itu ada berapa pondok ya, ada 3 atau 4 ya. Tapi kan kita masing-masing pondok itu ya memiliki karakter sendiri-sendiri. Oh, jadi punya keunggulan sendiri-sendiri. Ya, punya keunggulan sendiri-sendiri. Dan Anur ini mulai tahun kemarin kita berusaha untuk selain tahfidz, yaitu juga untuk pembinaan akhlaknya tadi. Ini yang mencoba untuk berbeda dengan pondok lain, gitu. Karena mungkin kalau tahfidz ya semuanya pengen ngejar target tahfidz. Kali ini kita coba tidak seperti itu. Ya, jadi kita di samping anak menghafal ayat Al-Quran, kemudian berusaha mengamalkan walaupun satu demi satu, kemudian akhlaknya kemudian kita bina terus ya. Dan alhamdulillah persoalan yang kemarin kami rasakan berat itu, ini alhamdulillah sudah terurai ya. Satu persatu terselesaikan, sudah terurai, dan alhamdulillah tahun ajaran yang baru berjalan ini itu boleh dikatakan relatif kita bisa bisa duduk lah dengan tenang. Kalau dulu kan dikit-dikit itu ada problem ya. Sekarang alhamdulillah persoalan-persoalan yang muncul tahun kemarin itu sudah bisa teratasi. Nah ini menarik Ustaz, seperti yang disinggung Ustaz tadi, bahwasanya pondok pesantren Anur saat ini juga bagaimana caranya mengikuti tren seperti memanfaatkan media sosial untuk promosi seperti itu. Nah jika kita lihat terkadang itu kan di masyarakat itu juga muncul pertanyaan seperti ini Ustaz. Nanti anak kalau dimasukkan ke pondok pesantren takutnya
cuman belajar tentang agama saja, tapi tidak tahu dunia luar atau tidak tahu perkembangan teknologi seperti itu, Ustaz. Kira-kira di An-Nur ini bagaimana saat menyiasati itu supaya santri itu juga paham mengenai agama, tapi tentang teknologi pun mereka juga melek atau paham tentang teknologi yang sedang berkembang seperti itu. Ya. Bahkan di An-Nur, alhamdulillah Mas Saiful, kita mulai pengajaran ini itu untuk mata pelajaran komputer dan informatika itu kita adakan. Bahkan termasuk di bagian media, gitu ya. Kita punya bagian media itu yang kemudian merekrut santri dan santriwati yang berpotensi, yang punya potensi itu kemudian kita, dan ternyata santri itu walaupun ibarat nggak diajari pun mereka sebenarnya lebih kreatif ya, ngotak-ngatik komputer, ngotak-ngatik pakai HP itu bisa. Bahkan termasuk flyer-flyer yang dibikin oleh tim media itu dihasilkan dari santri. Jadi tahun ajaran ini dari bagian media itu membuka, ibarat kata membuka relawan untuk menjadi tim media. Itu ada putra sendiri, putri sendiri, jadi ada kegiatan itu ya tim media yang relawan itu yang ngambil foto, ngambil video, ya, kemudian mereka mengedit dan sebagainya. Itu dari santri. Itu untuk teknologi kita tetap fasilitasi, karena memang 2 tahun yang lalu kalau nggak salah itu ada multaqa pimpinan pondok pesantren se-Jateng DI ya, yang diadakan di Solo. Alhamdulillah saya bisa hadir juga waktu itu. Jadi kita di pondok-pondok pesantren itu mengambil slogan gitu ya. Itu dari pesantren untuk dunia. Dari pesantren untuk dunia. Nah, jadi harapannya pondok pesantren itu wawasannya tidak hanya satu poin, yaitu belajar agama saja, tetapi belajar agama itu nanti memang untuk dunia, tidak hanya untuk Islam ya tadi. Padahal mengurus dunia itu kan kompleks, maka sudah harus dibekali teknologi informatika, ya, kemudian dibekali skill yang lain, ilmu-ilmu yang lain ya. Dan alhamdulillah ya di di An-Nur termasuk sekolah pagi kan memang kita mengikuti kedinasan ya. Jadi anak-anak memang belajar, sisi lain belajar ilmu dunia, ilmu agama, juga belajar ilmu umum ya. Dan alhamdulillah kami membuktikan anak-anak yang lulusan SMP itu di Pondok Kusto, tingkat Kusto, saya pernah membuka untuk kelas kuliah tingkat SMA itu. Ini begitu lulus di kelas kuliah, itu begitu masuk ke perguruan tinggi, kaget mas saya, karena anak saya yang dari An-Nur itu ada yang keterima matematika di UNS. Oh, berarti di An-Nur ini ada SMP dan juga SMA-nya? Nah, tahun kemarin ya, jadi karena secara fasilitas dan prasarana belum memadai itu saya hentikan karena untuk yang tingkat SMA kemarin masih kita gabung dengan yang SMP, itu ternyata nggak sehat. Maksudnya nggak sehat itu karena pola pergaulan, pola pikirnya kan berbeda. Maka saya melihatnya ini ya sudah, nanti kalau memang kalau lahan sebenarnya sudah ada, cuma tinggal bangun aja. Sarana yang lain yang tapi gedungnya itu harus disiapkan ternyata. Kalau untuk kuliah atau SMA itu harus betul-betul kita siapkan sarana prasarana. Ini begitu ikut UTBK ya, masuk perguruan tinggi, alhamdulillah ada yang terima matematika UNS, ada yang di hukum Islam di Raden Masaid itu, UIN Raden Masaid, ada yang diterima di UIN Semarang gitu ya. Yang ini menunjukkan sebenarnya anak pondok pun mampu gitu loh. Apalagi anak-anak yang punya kecerdasan mampu menghafal. Kebetulan yang kuliah kemarin kan kita minta untuk menghafal 15 juz. Ya, 15 juz. Targetnya 15 juz. Itu malah lebih jadi 20 juz. Nah, ini termasuk yang keterima ini ya kayak gitu. Bahkan ini kan pernah menjadi booming waktu rektornya UNS itu Prof. Mahfud Kasidi ya. Beliau
membuka pendaftaran mahasiswa melalui jalur tahfidz. Nah, ini kan menarik ini. Menarik. Kenapa? Beliau mengatakan orang yang hafal Al-Quran itu cerdas, bukan hanya pintar. Tapi cerdas. Maka saya sampaikan ke para santri itu, kamu kalau bisa menghafal Al-Quran itu cerdas. Mau masuk perguruan tinggi, kamu melalui lewat jalur tahfidz itu tinggal milih jurusan apa, kan itu. Nah ini ya tentu ada tingkatannya. Kalau 30 juz mungkin itu ya mau milih jurusan apa boleh, tapi kalau 20 juz ya terbatas fakultas tertentu. Iya, jadi memang dengan demikian tadi memberikan ilmu keagamaan dan juga membuka wawasan mengenai perkembangan teknologi, kemudian didukung dengan ya kegiatan-kegiatan di pondok yang selalu dipantau dengan positif tadi ya Pak ya. Maka bisa membentuk karakter dari santriwan dan santriwati tadi ya Pak ya, sesuai dengan tentu yang diharapkan oleh Islam. Dan juga sebagai bukti tadi bahwasanya alumni pun cukup mudah ketika bersaing untuk masuk ke universitas itu menjadi salah satu parameter ketika kita melihat hasil dari pondok pesantren tadi ya Ustaz ya. Ketika di pondok pun tidak akan kalah dengan sekolah-sekolah yang non pondok seperti itu, karena terkadang kan ada yang berpikiran atau berpendapat bahwasanya nanti kalau di pondok yang dipelajari cuma agama saja tapi yang lainnya tidak. Kadang ada yang berpikir demikian Ustaz. Tapi dengan parameter ataupun dengan yang disampaikan Ustaz tadi, ternyata santri-santri juga dengan hebat mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan, misalnya tadi bagaimana membuat suatu promosi untuk lembaganya atau pondok pesantrennya, kemudian ketika masuk ke universitas mereka pun juga mampu untuk bersaing seperti itu. Ya, bahkan Mas Eko, kalau di pondok pesantren alumni itu kesempatan untuk belajar itu luas. Alumni kami itu ada yang melanjutkan ke Al-Azhar Mesir, ada yang ke Turki gitu ya. Apa memang difasilitasi untuk beasiswa ke sana atau memang bagaimana Ustaz? Ya belum difasilitasi ya. Tapi ketika para santri itu lulus kemudian dia berproses di pondok, kita di ANUR itu indikatornya sederhana. ANUR itu dikatakan berhasil, sukses itu ketika alumni yang lulus dari SMP ANUR atau pondok ANUR ini melanjutkan ke jenjang berikutnya atau kegiatannya itu ke pondok juga. Nah ini kita sukses. Lalu ada 80% alumni yang melanjutkan studi ke pondok pesantren di tingkat atasnya itu kita anggap berhasil. Karena ini yang akan mengawal dan alhamdulillah itu ternyata banyak juga. Bahkan kami setiap lulusan itu kami memantau alumni itu pada kemana. Ya. Itu yang saya katakan di Al-Azhar itu ya itu angkatan pertama. Yang di Turki itu angkatan pertama gitu ya. Bahkan yang angkatan pertama itu besok hari Ahad itu sudah menikah. Walaupun belum lulus di alasannya sudah menikah gitu ya. Ada juga yang menarik. Jadi ini baru Agustus kemarin kalau nggak salah, alumni kami ANUR itu setelah dia menyelesaikan 30 juz ya, itu kembali ke ANUR. Mengabdi ke ANUR. Jadi sekarang bantu di ANUR dan itu memang dipanggil atau memang karena sendiri. Jadi tahu-tahu saya mendapatkan WA memperkenalkan diri, Ustaz saya namanya kan Abdul Rahim ya. Saya Abdul Rahim angkatan 7 alhamdulillah sudah menyelesaikan 30 juz, kalau diperbolehkan saya pengen di ANUR. Ya sudah alhamdulillah alumni dan sudah banyak juga alumni yang begitu sudah selesai kemudian kembali di ANUR gitu ya. Ini alhamdulillah ini. Jadi cuman memang kadang gini Mas, masyarakat secara umum itu tidak melihat sisi yang positifnya, tapi yang diingat itu selalu sisi yang negatifnya gitu. Jadi ada berita atau informasi di media sosial tentang pondok pesantren itu kemudian yang terbayang itu ya itu. Jadi mindsetnya masih ke bawah seperti itu ya. Nah ini menyinggung mengenai masyarakat tadi Ustaz. Bagaimana harapan Ustaz atau pesan dari Ustaz Sapardi kepada masyarakat
untuk terus mendukung dari kegiatan-kegiatan pondok pesantren ini, Ustaz? Iya, jadi gini, pondok pesantren itu mempersiapkan generasi yang nanti akan memimpin dimanapun institusinya atau komunitasnya. Syukur dari pondok pesantren inilah nanti itu akan muncul ya pemimpin-pemimpin juru-juru dakwah yang akan menyampaikan tentang hak, ya tentang kebenaran itu menyebar di seluruh seantero dunia ini. Karena memang para pendahulu kita, para ulama salaf soleh itu memang mereka menyebar dan mereka menjadi pemimpin, ya entah itu pemimpin komunitasnya di daerah itu atau bahkan mungkin menjadi pemimpin sebuah negara. Oke, itu jadi seperti halnya di dakwah yang masuk Islam ke Indonesia dulu seperti itu ya? Ya, Spiritnya kan seperti itu, mempersiapkan generasi. Karena sebenarnya kan yang kita usung itu bukan sekedar sains, ilmu pengetahuan umum tidak, tetapi ini adalah sebuah wahyu dari Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, yang diturunkan kepada para sahabat, diturunkan kepada para tabi'in, dan sampai pada kita. Ini yang kita menjadi penerus. harus kita teruskan. Dan siapa yang teruskan? Ya mereka, para santri itu. Ya. Maka saya selalu motivasi sama para santri itu ya. Kan kebetulan kalau Senin sama Kamis itu ada kajian qobla iftar ya, sebelum buka puasa itu. Itu saya sampaikan, apapun profesi kalian nanti ketika sudah berada di tengah-tengah masyarakat, sudah bekerja, tapi misi utamanya adalah dakwah. Mau jadi dokter, ya jadilah dokter yang memang juru dakwah. Kan mau jadi ekonom, ya jadilah ekonom yang memang punya visi dakwah Islam, menyampaikannya. Nah inilah yang sebenarnya yang kita pikirkan di masa yang akan datang, bahwa anak-anak yang sekarang sedang berproses di pondok pesantren itu kita orientasikan nanti jauh itu untuk menjadi pemimpin di berbagai sektor itu tadi, Mas. Jadi menjadi generasi yang Islami dan generasi emas sebagaimana yang dicanang oleh pemerintah seperti itu saja. Apalagi ya pemerintah kan selalu menemukan kita itu punya bonus demografi ya tahun 2045. Ya yang di tahun 2045 itu usia produktif itu lebih dibandingkan usia yang non produktif. Nah, maka kalau Indonesia, negara kita itu mau baik, bonus demografi yang diharapkan itu adalah mereka-mereka yang berproses di pondok pesantren. Setidak-tidaknya mereka dari kecil sampai ya lulus SMA, karena itu pembekalan untuk ilmu agamanya insya Allah cukup, walaupun belum berlebih gitu ya. Tetapi kalau itu baru tingkat SMP, kemudian setelah dari pondok pesantren tingkat wusta atau SMP itu kok pindah ke sekolah umum, ini nggak bisa jalan, nggak relevan. Maka kita berharap nanti memang proses itu terus. Nah nanti ketika mau kuliah, nah kita arahkan mau ambil profesi apa, ya mau di jurusan ekonomi, jurusan psikologi, jurusan dokter atau apa itu kan. Nah nanti ilmu yang sudah di pondok pesantren sampai tingkat kuliah itu insya Allah sudah menjadi pondasi. Jadi di pondasi di masing-masing santri nanti. Iya. Jadi sudah panjang dan menarik sekali Ustaz. Tentu ini teman-teman yang menyimak juga ingin tahu Ustaz, kira-kira di pondok pesantren An-Nur itu kapan dibuka pendaftarannya, kemudian prosesnya seperti apa, kemudian syaratnya seperti apa ketika mau mendaftar ke pondok pesantren, mungkin bisa disampaikan sekalian Ustaz. Jadi kita ada 3 waktu pendaftaran. Waktu pendaftaran pertama itu tanggal 25 sampai 30 Oktober ini Mas Saiful. Cuman ini untuk jalur keluarga, artinya dari SD An-Nur ya. Dari bawah tadi SMP, dari SD-nya itu kita fasilitasi dulu ini, kita diutamakan dulu. Nanti ibarat kata kalau anak-anak kelas 6 SD An-Nur itu mau ke SMP An-Nur, ini kita fasilitasi tanggal 25 sampai 30 Oktober. Tetap diprioritaskan karena ini ada fasilitas gitu. Fasilitas misalnya
mereka cukup mengambil formulir pendaftaran, nanti diisi kemudian dikembalikan. Jadi dipermudah, dipermudah ya, ya. karena kan keluarga Ya. keluarga tanpa observasi gitu ya. Kemudian juga mendapatkan potongan daftar ulangnya dari SDT Anur. Nah kalau nanti misalnya waktu yang diberikan untuk alumni SDT Anur ini sudah selesai, baru kita buka Untuk yang lain. Itu mulai tanggal 1 November 1 November 2025 ini sampai 14 Desember. Dan itu untuk gelombang pertama kita buka untuk umum. Apakah nanti juga mungkin ada gelombang-gelombang berikutnya, Pak? Untuk gelombang kedua itu di tahun awal 2026. Iya. Gelombang berikutnya. Gelombang kedua itu. Tapi itu dengan syarat mungkin kalau gelombang yang pertama tadi masih belum memenuhi seperti itu. Kita mengambil kuota untuk putra itu 32, untuk putri 32. Ya. Ini seperti itu. Kalau syaratnya yang kalau dari SDT Anur sendiri ya itu tadi mudah, hanya ngambil formulir, kemudian diisi, dikembalikan. Nanti ketika daftar ulang nanti sampaikan dari SDT Anur nanti dapat potongan. Itu untuk yang dari SD Anur tadi, Pak. Kalau yang dari umum itu ada dua cara ya. Kalau yang jauh kita fasilitasi dengan online. Kalau yang dekat ya harapannya offline, datang ke pondok sekaligus ya lihat pondok. Nah itu untuk orang tuanya mereka apakah juga ada persyaratan bagi wali muridnya, Ustaz? Dalam artian ketika anak mau masuk ke pondok pesantren Anur itu nanti orang tuanya juga mungkin harus hafal Al-Quran berapa juz atau juga harus bisa membaca Al-Quran atau harus bagaimana? Kalau syarat itu nggak ada. Cuman ketika orang tua mengantarkan daftar ke pondok Anur itu nanti ada wawancara orang tua. Ya, jadi kita anaknya mengikuti observasi, ya, kemudian orang tuanya kita ajak untuk wawancara, ngobrol. Karena memang dunia pendidikan di pondok itu berbeda dengan sekolah umum. Ya. Jadi orang tua perlu juga untuk dipahamkan seperti itu. Iya, karena memang kalau orang tua nggak kita ajak ngomong-ngomong, ya, terus itu biasanya nanti kalau orang gini misalnya ya, yang pengalaman yang sering terjadi itu anak itu kita bisa katakan sama orang tua itu bisa kita ngomong tenang itu kalau anak bisa melewati sampai setengah semester, gitu ya. Kok anak sampai setengah semester itu nggak ada masalah, itu sudah insya Allah ke depan aman. Gitu. Tapi sebelum itu orang tua harus betul-betul kalau sudah daftar itu ikhlas, betul-betul diikhlaskan. Itu kita sampaikan ke saat wawancara itu. Karena jika nanti salah satu dari orang tua mungkin di rumah masih mengangan-angan seperti itu ya, tapi anak jadi kebanyakan ibu. Gimana ibu? Jadi kalau ada anak itu ya, kalau bahasa kita itu anak di pondok itu nggak tenang, bikin ulah gitu. Itu biasanya orang tua, ya khususnya ibu. Itu di rumah itu nangis, kangen anakku di pondok nanti. Padahal di pondok itu sudah dijamin makan 3 kali, gitu. Ya, nah, jelas itu makan dan selalu habis mas. Kalau anak itu namanya juga santri gitu ya, itu makan selalu habis. Nah, terkadang orang tua itu yang kepikiran pengen mondok, ini ngurung tegel muncul kayak gitu. Ya. Kadang ada orang tua itu yang mencuri waktu untuk ketemu gitu. Ini enggak jadi. Berhasilnya sulit. Ya sudah kita motivasi, nek di pondokan di loskin, insya Allah pondok yang akan membina putra putri jenengan. Nah ini memang kita ada saat pendaftaran itu memang kita ajak wali itu untuk wawancara. Ini pondok pesantren di Anur ini adalah yang gratis atau bagaimana, Ustaz? Atau tetap berbayar? Kan ada pondok pesantren yang gratis seperti itu, Ustaz. Sebenarnya pondok itu nggak ada yang gratis. Ya, kalau toh ada pondok yang menggratiskan ke santri, kebetulan baitul malnya sudah kuat. Atau yayasannya sudah. Nah, artinya pondok pesantren itu kan operasionalnya besar.
Ya. Untuk makan saja sudah Iya, besar itu. makan aja 3 kali pagi, siang, sore itu jelas. Ya. Terus air itu kebutuhan air itu luar biasa. Kita pump di satu pondok saja di Asrama Putra dulu itu sebelum ada sipil itu 1 bulan itu 3 sampai 4 juta. Itu untuk air saja loh ya. Air yang putaran aja Ya, itu. putra aja gitu. Nah, agak terbantu ketika ada sipil itu. Jadi begitu sipil kan listriknya ganti kan gitu ya. Listriknya Jadi jadi operasional kita itu memang tinggi, besar sekali gitu ya. Nah, maka kalau kita belum berani untuk menggratiskan karena memang divisi Baitul Malnya memang belum jalan. Apakah juga ada program-program beasiswa gitu, Ustaz? Oh iya, kalau anak yatim itu kita fasilitasi. Ya. Kalau bagi yang miskin itu juga kita sediakan beasiswa. Cuma memang mengajukan ya keringanan. Biasanya kita juga bersama dengan Baitul Malnya yang sama Mandiri gitu ya. Jadi kalau ada calon wali santri minta keringanan itu ya kita lihat ini betul nggak ini miskin gitu ya, betul nggak ini tidak mampu. Nanti kemudian setelah kita oh iya ini ternyata tidak mampu atau miskin ya. Mungkin kita fasilitasi. Biasanya juga kita tidak langsung serta-merta langsung kita putuskan, itu kita kembalikan kira-kira dengan mampunya berapa. Nah, karena sebenarnya kan kewajiban menyekolahkan itu kan ya orang tua, ya memfasilitasi pendidikan anak itu kan orang tua. Dan itu saya pernah mendengar bahwasanya salah satu impact terbaik orang tua seperti itu. Investasi terbaik itu adalah ilmu. Nah, orang tua investasi ilmu itu yang membiayai itu. Ya, bahkan ini udah yang unik mas. Saya punya santri ya, pinter, cerdas, hafalannya ya lancar, bahkan pidato itu ya pinter, lancar gitu ya. Tetapi ternyata itu orang tuanya dalam tanda kutip ya itu nggak bayar SPP, nggak bayar syariah Karena tidak mampu atau bagaimana, Ustaz? Nah ini kan tidak terkomunikasikan. Belum terkomunikasi. Karena yang bersangkutan tidak minta keringanan itu. Tapi begitu mau lulus kemudian anak ini tinggal menunggu ujian gitu, itu udah berulang yang tidak sewajarnya sebagai santri lah gitu. Nah ini pernah disampaikan oleh Dr. Ma'ruf Salam. Jadi kalau memang ingin anak itu tenang dan berhasil sukses di pondok, orang tua harus tanggung jawab membiayai. Kalau nggak mampu, bilang ke pondok. Nah, nanti pondok yang akan menghubungkan kepada ahli yang lain kan. Ya kalau kita kan biasanya kita bersama dengan Baitul Malnya sama diri. Ini menarik memang itu. Oke, cukup menarik, Ustaz. Mungkin bisa kita bahas di podcast kita yang berikutnya nanti, Ustaz ya. Karena keterbatasan durasi kita, jadi harus kita cukupkan sampai di sini dulu, Ustaz ya. Ya, ini luar biasa sekali, Ustaz, perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Bagaimana mengenai pondok pesantren ini bisa menjadi wadah untuk membentuk generasi yang islami, namun juga tidak hanya sebagai tempat untuk belajar agama, namun membentuk karakternya, kemudian membentuk mereka untuk siap dan berani terjun di dunia kehidupan yang sebenarnya, bermasyarakat dan sebagainya. Bahkan seperti yang disampaikan Ustaz tadi, mampu untuk bersaing dalam dunia universitas gitu ya Ustaz, masuk ke universitas yang terkemuka, mereka pun juga tidak kalah. Dan harapannya nanti bisa menjadi generasi emas, menjadi generasi yang islami bagi seluruh umat yang ada di dunia, tidak hanya umat Islam saja seperti itu ya Ustaz. Terima kasih sekali Ustaz pada kesempatan kali ini podcast kita bisa berbicara mengenai sesuatu hal yang luar biasa dan semoga bermanfaat bagi semua yang menyimak podcast kita pada kesempatan kali ini. Di podcast kita ngopi di sesi yang keberapa kali ini ya, ini sudah sesi ke yang sekian kalinya seperti itu. Semoga podcast kita ini bisa memberikan inspirasi, wawasan serta keilmuan bagi teman-teman semua. Dan juga terima kasih teman-teman semua yang sudah menyimak podcast kita.
ngobrol perkara iman pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih. Demikian dulu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.